Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa hadir melanjutkan kajian fikih dari kitab Fiqhus Sunnah yang insyaallah kita masih akan menyampaikan sisa dari bab adzan. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan ma yanbaghi an yakuna 'alaihi al-mu'adzin aw yustahabbu lil mu'adzin an yattasifa bis sifatil atiyah. Disunahkan, dianjurkan bagi orang yang adzan agar memiliki kriteria-kriteria berikut atau agar melakukan hal-hal berikut ketika adzan. Yang pertama sempat sudah kita singgung di akhir pengajian yang lalu, yaitu annahu yabtaghi bi adzanihi wajhallah fala ya'khudh 'alaihi ajra. Ini sifat pertama yang dianjurkan, ditekankan untuk dimiliki oleh muadzin, orang yang adzan, yaitu tidak berharap dari adzannya kecuali wajah Allah. Artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudh 'alaihi ajra, tidak mengambil upah dari adzannya. Kita sampaikan ya tentang khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum mengambil upah atas pekerjaan adzan. Kita sampaikan ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh mengambil upah dari adzan, dan itu adalah pendapat mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang kedua boleh, karena memang hajat dan situasi masyarakat mengharuskan seperti itu. Dan ini pendapat mazhab Hanafi yang akhir-akhir, mutaakhir dari ulama-ulama mazhab Hanafi, dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Jadi Imam Ahmad yang merupakan imamnya mazhab Hambali pernah juga berpendapat boleh jika memang kondisi mengharuskan atau memang dibutuhkan agar disediakan upah bagi seorang muadzin. Jadi ada perubahan pendapat. Mazhab Hanafi di awal-awal mengatakan tidak boleh, tapi yang akhir-akhir mengatakan boleh. Dan masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan riwayat Utsman bin Abil As. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alni imama qaumi ya Rasul, jadikan aku imam dari kaumku. Qala, Rasulullah menjawab, anta imamuhum, kamu imamnya mereka. Waqtadi bi ad'afihim, dan perhatikanlah yang lemah di antara mereka ketika sholat. Perhatikanlah wahai imam, siapa yang di belakang kamu yang paling lemah. Itu yang menjadi ukuran nanti panjang
pendek bacaan. Jadi yang dijadikan ukuran bukan yang paling kuat, tapi yang paling lemah. Seberapa kira-kira yang paling lemah itu kuat untuk berdiri, untuk ngikutin sholat sebagai makmum. Disitulah imam menjadikan ukuran bacaannya. Kalau ada orang tua, maka orang tua lah yang jadi ukuran. Orang tua tentu nggak kuat panjang-panjang, sedang-sedang saja. Nggak perlu baca Al-Baqarah, apalagi surat rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran misalnya nggak perlu. Jadi ayat-ayat yang sedang-sedang saja yang kira-kira orang tua kuat. Itu maksudnya waqtadi bi ad'afihim. Jadi jadikan ukuran orang yang lemah di antara para makmum. Wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adanihi ajra. Dan angkatlah muadzin yang tidak ngambil upah atas adzannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dan hadis ini oleh sebagian ulama dikuatkan juga dengan hadis yang lainnya yang sama bunyinya, anittakhidhi mu'adzinan la yattakhidu 'ala adanihi ajra. Angkatlah muadzin yang tidak ngambil upah dari adzannya, dan ini hadis hasan. Ya, berarti hadisnya adalah sahih, bisa dijadikan hujjah. Adapun pendapat yang mengatakan boleh, di antara dalil mereka adalah dulu pernah beberapa sahabat Rasulullah SAW dalam perjalanan, dalam safar, lalu mereka kehabisan bekal, maka mampirlah mereka di satu penduduk minta untuk dijamu. Tapi penduduk itu cuek, gak mau menjamu para sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi pergi meninggalkan kampung itu. Tiba-tiba ada utusan dari kampung itu diutus untuk mengejar para sahabat Nabi itu. Utusan itu meminta kepada para sahabat Nabi untuk ngobatin kepala suku mereka, kepala desa mereka, kepala kampung mereka yang tersengat binatang berbisa. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala kabilah kami yang tersengat binatang berbisa? Maka para sahabat Nabi mengatakan siap, bisa. Tapi mereka mensyaratkan imbalan, minta imbalan beberapa ekor kambing. Ini kan upah berarti. Aku mau, kami mau ngobatin, bacain Quran, asal diberi beberapa ekor kambing. Disetujui akhirnya oleh penduduk. Ya udah, nggak apa-apa, kami berikan beberapa ekor kambing. Akhirnya sahabat Nabi membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, setelah itu mereka meniup di bagian luka bekas gigitan binatang berbisa itu. Jadi meniup sambil disertai basahan ludah. Kalau orang Jawa bilangnya nyembur, kayak nyemburnya ular ya. Nyemburnya ular itu kan bukan hanya uap tapi air, ada airnya. Jadi ada sedikit basahan ludahnya, itu biar lebih mandi kata orang Jawa. Lebih mujarab. Lalu ditiupkan ke bagian luka, sembuh total, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seger langsung itu kepala desanya, kepala kabilahnya. Nah, diberikanlah beberapa ekor kambing sahabat-sahabat Nabi itu oleh penduduk itu karena berhasil mengobatin kepala suku atau kepala kampung mereka. Lalu pulanglah sahabat-sahabat Nabi ini ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ini bacain Al-Quran, untuk ngobatin orang tersengat binatang berbisa ini belum pernah diajarin oleh Nabi. Jadi mereka istihad saja dari mereka. Belum ada Nabi mengajarkan itu. Maka ketika pulang ke Madinah ditanyakan tentang hukum bacain Quran untuk pengobatan penyakit
atau sakit fisik seperti untuk menetralisir racun binatang berbisa. Maka kata Rasulullah, "Ma adraka mar-ru'ya." Kok kamu tahu itu ru'ya? Itu ru'ya. Kok kamu tahu? Kok kamu bisa melakukan itu? Siapa yang ngajarin? Itu artinya Nabi belum pernah ngajarin. Cuma Nabi tidak mengingkari, tidak menyalahkan. Artinya yang dilakukan oleh sahabat itu benar. Jadi boleh dan bisa mengobati penyakit itu dengan bacaan Quran, bisa. Bahkan bukan hanya penyakit jiwa, bukan penyakit mental saja. Kalau jelas penyakit mental, jiwa, kesurupan, obatnya bacaan Quran. Fisik pun bisa dibacain Quran. Dan dulu para salafun saleh, orang-orang dulu ketika kedokteran belum maju seperti sekarang, kalau ngobatin ya bacain Quran, baca Fatihah, baca ayat, lalu ditiupkan kepada bagian yang sakitnya, apakah demam atau apa, bisa, ya. Bisa dicoba, ya, Bapak-ibu dan Ibu sekalian, sebagai bagian daripada ikhtiar. Kemudian sahabat cerita, setelah kami bacain Quran, kami dapat upah beberapa ekor kambing. Kata Nabi, berikan kepadaku sebagian daripada daging kambing. Artinya berarti yang dilakukan sahabat tidak salah, meminta upah atas bacaan Quran. Nah, sama berarti orang adzan dikasih upah, dikasih gaji, ya, berarti boleh. Sebagaimana sahabat minta upah kambing ketika mau bacain Al-Quran. Dan itu dijadikan dalil oleh ulama yang membolehkan orang adzan dapat upah. Di samping itu, dalil yang lain adalah dalil hajat, kebutuhan. Kondisi masyarakat sekarang membutuhkan muadzin yang memang tugasnya khusus untuk adzan. Masjid-masjid kalau nggak ditugaskan muadzin di dalamnya, nggak ada yang adzan. Hari-hari ini tuh orang bukan rebutan adzan, tapi rebutan nggak mau adzan. Banyak orang merasa gengsi untuk adzan. Orang gengsi adzan. Padahal adzan itu seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau tahu keutamaannya, ada banyak keutamaan sudah kita bacakan. Tapi ada keutamaan yang Allah sembunyikan, Nabi sembunyikan, gak diungkapkan. Itu luar biasa. Kalau orang tahu, maka mereka akan berebut sampai mereka akan mengundi. Jadi karena saking berebutnya masyarakat untuk adzan, akhirnya sampai dibuat undian siapa yang adzan sekarang, seandainya tahu. Maka tidak boleh sebenarnya itsar di dalam masalah ketaatan. Dalam perbuatan baik itu nggak boleh itsar. Itsar itu kan mendahulukan orang lain atas dirinya. Itu sifat baik, sifat dianjurkan dalam syariat. Tapi itu berlaku dalam masalah duniawi, bukan dalam masalah agama dan ukhrawi. Dalam masalah duniawi kita dianjurkan untuk itsar, mengutamakan orang lain atas diri kita. Itu sifat tertinggi persaudaraan Islam. Jadi ukhuwah, persaudaraan Islam itu diantara karakternya adalah, sifatnya adalah, yang paling rendah itu lapang dada. Lapang dada itu senang apa yang ada pada saudaranya sebagaimana senangnya dia apa yang ada pada saudaranya itu ada pada dirinya. 50-50. Jadi dirinya sama dengan saudaranya sama dengan dirinya. Itu minimal ukhuwah. Yang tertinggi itsar, bukan hanya menyamakan saudaranya dengan dirinya, tapi melebihkan saudaranya, mengutamakan saudaranya, memprioritaskan saudaranya atas dia. Meskipun butuh, kita misalkan butuh, tapi saudara butuh, kita mengutamakan saudara kita, itu itsar namanya. Meskipun kita butuh, tapi kita kasih saudara kita. Itu sifat tertinggi persaudaraan Islam. Itu sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi yang disebutkan di dalam ayat, dalam surat Al-Hasyr itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka itu mengutamakan saudara-saudara mereka atas diri mereka meskipun diri mereka butuh. Meskipun diri mereka butuh.
Ini saya tambahkan masalah isar biar memperkuat tentang masalah adzan, biar masyarakat itu berebut adzan. Jadi kalau sudah berebut adzan nggak perlu lagi ada petugas adzan yang digaji, karena orang berebut gitu. Jadi isar ini sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi dalam masalah dunia. Seperti misalkan sahabat Nabi isarnya itu dalam satu cerita Sa'ad bin Rabi' yang menawarkan Abdurrahman bin Auf, itu isarnya luar biasa. Jadi Sa'ad bin Rabi', sahabat Ansor, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf muhajirin, istri, menawarkan istri. Sa'ad bin Rabi' punya 2 istri. Lalu saking isarnya dia dengan kepada Abdurrahman bin Auf, dia tawarkan istrinya. Dan cara menawarkannya luar biasa, menakjubkan. Lihat dulu istriku 2, mana yang lebih kamu suka? Aku ceraikan dia biar kamu bisa menikahinya. Jadi bukan langsung dikasih atas pilihan dia, bukan, tapi saudaranya yang disuruh milih dulu. Ini menunjukkan dia lebih mencintai saudaranya, karena berarti dia sudah siap. Seandainya yang dipilih saudaranya itu istri yang paling dia suka, yang dia cintai, sudah siap dia. Luar biasa. Ini isarnya para sahabat Nabi. Tapi itu masalah dunia. Istri kan masalah dunia. Contoh misalkan lagi sahabat Nabi, satu ketika salah seorang sahabat Nabi itu dihadiahi kepala kambing. Nah ini menjadi sabab nuzul turunnya ayat tadi, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dalam surat Al-Hasr. Jadi sabab nuzulnya adalah seorang sahabat Nabi dihadiahi kepala kambing. Kepala kambing. Kemudian dia butuh sebenarnya, dia bukan orang kaya, orang yang membutuhkan. Tapi karena melihat ada saudara lain yang membutuhkan, dia bilang kepada yang ngasih, tolong kasih saja kepada saudaraku itu yang lebih membutuhkan. Kemudian orang yang kedua bilang juga, tolong berikan kepada saudaraku yang lebih membutuhkan. Sampai muter 7 kali, Pak. Sampai muter 7 kali. Kemudian turun ayat wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi para sahabat Nabi itu mengutamakan saudaranya atas dirinya meskipun mereka butuh. Dalam perang Yarmuk itu di ending perang, di akhir peperangan, ada banyak pasukan Islam yang sekarat, mau mati, sekarat pokoknya, sudah terluka-luka, sudah lemah. Datanglah sahabat bawa secangkir air untuk diminumkan kepada sahabat yang merintih tadi. Begitu air didekatkan di mulutnya, dia mendengar rintihan sahabat yang lain. Tolong kasih saja kepada saudaraku yang merintih itu. Padahal tadi dia merintih. Akhirnya yang kasih air gak jadi meminumkan kepada sahabat yang pertama, pindah ke sahabat yang kedua. Sama, begitu air didekatkan di mulutnya, terdengar rintihan orang ketiga. Kata orang kedua, kasih saja kepada saudaraku yang sedang merintih. Akhirnya dia pergi ke orang yang ketiga. Orang ketiga sebelum air itu didekatkan di mulutnya, mendengar rintihan orang keempat. Dia bilang, kasih saja kepada saudaraku yang sedang merintih itu. Muter sampai kembali ke orang pertama, Pak, Bu. Jadi nggak mau semua mengutamakan saudaranya, sampai kembali ke orang pertama, sahabat pertama. Begitu kembali ke sahabat yang pertama merintih tadi, belum diminumkan sudah mati, gak jadi minum dia. Akhirnya pindah ke sahabat yang kedua, mati juga. Pindah ke sahabat yang ketiga, mati juga. Keempat mati juga, ketujuh mati juga. Mati semua, belum ada yang minum. Karena apa? Mengutamakan saudaranya. Itu itsar memang bagus dalam masalah dunia. Itsar itu bagus. Sampai sahabat itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan menjaga itsar. Di antara tanda orang itu husnul khotimah, dia itu dimatikan oleh Allah dalam keadaan membiasakan kebaikan yang dia biasakan sehari-hari selama hidup. Ada ungkapan ulama mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Manusia itu mati dalam keadaan melakukan amal yang dia biasakan biasanya.
Kalau dia biasa ithar, maka bisa saja dimatikan kalau dalam keadaan dia ithar, seperti sahabat tadi itu. Ya. Ada dekat rumah itu orang suka jagal sapi. Kalau Idul Adha selalu jadi jagoannya, seneng pokoknya jagal sapi. Beberapa Idul Adha tahun lalu 2 atau 3 wafatnya juga pas jagal sapi. Jadi jagal sapi kan amal baik itu, mau menyembelih. Sebenarnya itu benar kata ulama, matal mar'u ala ma'asyari. Manusia itu akan mati dalam keadaan apa yang dia biasakan. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan kita membiasakan sholat, membiasakan tilawah, membiasakan mengutamakan saudaranya. Ini dalam masalah dunia, Pak. Tapi dalam masalah akhirat gak ada ithar. Semua cerita tadi hanya dalam masalah dunia. Ithar itu dianjurkan, bagus, ditekankan dalam Islam. Tapi dalam masalah akhirat, masalah beragama, ibadah, gak boleh ada ithar, gak boleh mengutamakan saudaranya, gak boleh. Dalilnya apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam kebaikan itu hendaklah semua orang berlomba-lomba, gak boleh mendulukan saudaranya. Sudah waktunya azan, belum ada yang azan, maka mestinya berlomba-lomba, bukan malah berlomba-lomba menjauh. Gak mau, salah ini. Kamu aja yang azan, ini gak boleh dalam Islam. Gak boleh mengutamakan saudaranya dalam amal kebaikan, gak boleh. Soft depan masih kosong, sementara dia di soft kedua, dia mempersilahkan temannya yang samanya, kamu aja, kamu nggak boleh. Ithar dalam masalah agama, masalah kebaikan, sesuatu yang disunahkan nggak boleh. La ithar fil qurban, itu kaidahnya. Nggak ada ithar dalam masalah kebaikan, masalah ketaatan, masalah amal ibadah nggak boleh. Harus dulu-duluan, rebutan. Rebutan azan, rebutan soft pertama, rebutan, harus seperti itu ya. Jadi ithar hanya berlaku dalam masalah apa Pak? Dunia. Nah, masyarakat sekarang kebalik, masalah dunia rebutan, tapi masalah akhirat apa Pak? Mempersilahkan saudaranya. Salah ini, kebalik. Masalah dunia mestinya apa? Mengutamakan saudaranya. Tapi masalah akhirat, masalah ibadah, berlomba-lomba. Nah, dengan begitu bisa kita menerapkan sunnah pertama bahwa adzan nggak perlu digaji. Kalau semua masyarakat sudah paham itu, berlomba-lomba. Tapi ketika masyarakat nggak memahami itu, nggak ada yang mau adzan, maka diperlukan petugas adzan yang digaji, mau nggak mau, dan nggak apa-apa, boleh. Maka kondisi sekarang kenapa dibolehkan, ulama membolehkan, karena kondisi masyarakat sekarang untuk amal-amal sifatnya adzan, imam itu bukannya dulu-duluan malah rebutan, nggak mau, malah mempersilahkan saudaranya. Kalau masjid nggak ada petugasnya adzan, rata-rata masjid nggak ada yang adzan. Karena orang sibuk bekerja, sibuk ke pasar, sibuk kantor, sibuk urusan dunia, lupa waktu adzan dan sebagainya. Gak ada yang adzan masih Pak, kalau gak ada petugasnya. Makanya kemudian dibolehkan. Dan saya kira pendapat yang kuat untuk zaman sekarang adalah boleh tukang adzan dikasih upah, boleh. Bahkan imam juga boleh sama. Kalau di Arab Saudi saya pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu, justru Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, terutama yang kepala imamnya itu sudes itu setara menteri itu, sama ya, fasilitasnya dan sebagainya setara menteri. Bahkan popularitasnya lebih tinggi Imam Masjidil Haram daripada menterinya. Luar biasa. Dan mereka Madzhab Hambali di awal-awal dulu nggak membolehkan, tapi akhir-akhir menerapkan, membolehkan malah. Jadi ada perubahan dan wajar. Hukum itu bisa berubah dengan perubahan zaman. Yang kedua, di antara sunnah muadzin adalah sunnah yang dilakukan oleh muadzin, hendaklah dilakukan oleh muadzin
adalah an yakuna tahiran minal hadatsil asghar wal akbar. Disunahkan untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Tapi cuma sunnah saja. Sunnah. Kalau adzan dalam keadaan tidak berwudu sah adzannya. Tapi makruh menurut mazhab Syafi'i. Makruh kalau adzan tidak berwudu makruh. Kalau menurut mazhab Hanafi enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak ada syarat orang adzan itu harus suci dari hadas, enggak ada. Ya. Hadas kecil oke lah. Tapi kalau hadas besar kan masalah kalau masuk masjid. Orang hadas besar boleh enggak masuk masjid, Pak? Kan adanya di dalam masjid. Nah, kalau hadas besar enggak mungkin karena dia harus masuk masjid. Sementara orang hadas besar, orang junub atau haid nggak boleh berdiam diri di masjid. Bolehnya cuma lewat boleh. Tapi kalau berdiam diri atau berdiri sejenak atau berdiri untuk adzan itu juga membutuhkan berdiam diri, berarti tidak diperbolehkan. Maka kalau tidak sekedar tidak berwudu, oke lah, nggak masalah orang adzan. Tapi kalau hadas besar jangan, karena adzan itu di dalam masjid. Jadi intinya ada dua pendapat tentang hukum orang adzan tidak berwudu. Kalau mazhab Syafi'i makruh pun berarti tidak haram, sah, cuma tidak disukai dalam agama. Pendapat kedua mazhab Hanafi boleh, tidak masalah, tidak ada syarat apapun bagi orang yang adzan itu untuk bersih dari hadas. Sunnah yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Berdiri menghadap kiblat. Di antara sunnah orang adzan berdiri menghadap kiblat. Dan Ibnul Mundhir di dalam kitabnya Al-Ijma', kitab Al-Ijma' karya Ibnul Mundhir disebutkan bahwa berdiri saat adzan itu sunnah yang disepakati oleh para ulama. Karena lebih bisa meninggikan suara daripada orang duduk. Orang duduk tidak lebih bisa meninggikan suara ketimbang orang berdiri. Ini sunnah. Artinya kalau sunnah berarti orang adzan duduk sah. Gak apa-apa orang adzan dalam keadaan duduk tetap gak apa-apa. Karena berdiri itu sunnah. Berdiri sunnah. Tapi meskipun sunnah sebaiknya dipenuhi. Karena dulu adzannya Bilal, muadzinnya Rasulullah SAW, kalau adzan juga selalu berdiri. Wadhalika anna muadzin Rasulullah SAW kanu yu'adzinuna mustaqbilal qiblah. Jadi dalilnya adalah muadzinnya Nabi Muhammad SAW, para muadzinnya Nabi di antaranya Bilal bin Rabah dulu itu kalau adzan selalu menghadap kiblat. Fa idza khalla bi istiqbalil qiblah kuriha lahu dzalika wa sahha. Saat dia tidak menghadap kiblat tidak masalah, sah. Cuma menurut sebagian ulama makruh tapi sah. Yang keempat, adab atau sunnah yang keempat bagi seorang muadzin adalah an yaltafita bi ra'sihi wa 'unuqihi wa sadrihi yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Menoleh dengan kepala, leher dan dadanya, badannya ya, ke kanan ketika membaca hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Begitu hayya 'alas shalah disunahkan apa? Menoleh ke kanan. Jadi kepala, leher sama dada menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah. Wa yasaran 'inda qawlihi hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Adapun hayya 'alal falah itu nolehnya ke kiri. Itu disunahkan. Qala an-Nawawi fi hadhil kafiyah, Imam An-Nawawi, imam dalam mazhab Syafi'i mengatakan hiya ashahul kaifiyat. Inilah tata cara yang paling sahih di dalam adzan. Sunnahnya seperti itu. Tapi seandainya tidak noleh kanan kiri tetap sah. Karena ini cuma sunnah. Meskipun sebagian orang mungkin mengatakan begini, itu kan dulu di zaman Nabi gak ada speaker, makanya diperlukan noleh kanan kiri biar yang kanan dengar, kiri dengar. Nah, kalau ada speaker kan menghadap ke kanan dan kiri kan cukup, nggak perlu harus noleh kanan kiri. Masuk akal juga. Jadi sebagian orang mengatakan begini, sunnah adzan menoleh kanan kiri saat hayya shalah dan hayya falah
itu karena dulu dibutuhkan agar suara nyampe ke seluruh penjuru kota Mekah karena nggak ada speaker. Jadi biar orang yang depan mendengar, kanan mendengar, kiri mendengar. Bahkan ada sebagian pendapat berputar ke belakang juga, tapi itu nggak ada dalilnya. Dalilnya lemah, nggak ada dalil yang sahih yang menuntut muadzin itu harus memutar sampai ke belakang, ada ke belakang, nggak ada. Yang sahih itu hanya kanan dan kiri. Itu kan dulu nggak ada speaker. Nah, sekarang kalau ada toa menghadap ke kanan, ke depan, ke kiri, bahkan ke belakang, apakah masih perlu mengos kanan dan kiri saat adzan? Mestinya kan nggak perlu. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Iya, secara logika memang sudah nggak perlu lagi, karena suara kanan kiri dengar semua. Tapi tetap kita melakukan itu sekedar menjalankan sunnah. Udah, masalah alasannya apa udah nggak perlu kita pikirkan. Yang penting disunahkan seperti itu ya seperti itu. Makanya Nabi melakukan seperti itu ya sudah seperti itu kita lakukan. Berharap pahala menjalankan sunnah. Karena Bilal itu dulu adanya seperti itu. Jadi menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Nah, di antara yang berbeda pendapat dalam masalah ini itu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan sunnah menoleh kanan dan kiri itu hanya berlaku bagi orang yang adzannya itu di menara. Kalau di dalam masjid nggak perlu. Kalau di menara perlu. Gitu. Kalau dalam masjid apa mananya? Tetap nggak bisa didengar oleh penduduk. Gitu. Menurut Imam Ahmad. Tidak mutar. Ya. Menurut Imam Ahmad juga tidak mutar kecuali jika di menara. Tapi sekali lagi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap sunnah menoleh ke kanan dan ke kiri ini berlaku meskipun sekarang sudah ada toa dan sebagainya, dan kita berharap melakukan itu adalah mempraktekkan sunnah yang dilakukan oleh sahabat ketika adzan. Sunnah yang kelima, anjuran yang kelima adalah an yudkhila isbi'aihi fi udhunaihi. Qala Bilal faja'altu usbu'i fi udhuni fa'adzantu. Memasukkan jari ke telinga ketika adzan. Ini sunnah. Kenapa? Karena Bilal mengatakan aku ketika adzan aku masukkan jari ke telinga, lalu aku adzan. Jadi dua jarinya dimasukkan ke telinga begini saat adzan. Yang keenam, an yarfa'a sautahu bin nida, mengeraskan suara. Semakin keras suara adzan semakin baik, karena semakin bisa didengar. Kalau sekarang sudah ada toa dan banyak masjid masing-masing adzan pakai speaker, maka lebih mudah untuk menyampaikan suara kalau di zaman sekarang, berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW. 7. An yatarassal fil adani, ay yatamahal wa yafsil baina kulli kalimataini bisakta. Ketika adzan jangan seperti orang terburu-buru, harus ada jeda antara kalimat satu dengan yang lain. Allahu Akbar, antara Allahu Akbar dan Allahu Akbar ada jeda. Allahu Akbar, kemudian ada jeda Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ada jeda sedikit asyhadu an la ilaha illallah. Itu diantara sunnah. Beda dengan qomat. Kalau qomat kebalikan. Kalau qomat sunnahnya nyambung cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau adzan sunnahnya direnggangkan, ada jedanya. Yang kedelapan, Allah yatakalam asna al-iqamah, amal kalam asna al-adhan, faqad kariyahu qa'ifatun min ahli ilmi wa rakhasa fi Hasan wa Atha wa Qatadah. Enggak boleh ngomong saat qomat.
orang yang qomat, nggak boleh ngomong. Ya, makanya tadi disunahkan cepat nyambung itu, biar nggak ada kesempatan untuk ngobrol atau ngomong. Tapi kalau adzan sambil ngomong, ada dua pendapat. Pendapat pertama makruh, pendapat kedua nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bukan haram, minimal makruh, maksimal makruh, nggak haram. Jadi adzan ini saat jeda ada orang ajak ngobrol, dia jawab, nggak apa-apa, sah adzannya, nggak masalah, nggak dosa juga, nggak apa-apa. Asal jangan dilakukan saat qomat, karena qomat itu sunahnya nyambung, cepat, tidak ada jeda. Pembahasan berikutnya tentang al-adzan fi awal waqti wa qablahu. Adzan di awal waktu dan sebelum waktu. Al-adzan yakunu fi awal waqti min ghairi taqdimin alaihi aw ta'khirin anhu. Adzan itu disyariatkan pas di waktunya. Jangan sebelumnya, tapi juga jangan molor. Sudah lama masuk baru adzan. Ini anjurannya. Ini anjurannya. Sebelumnya juga jangan, kecuali adzan subuh boleh dilakukan sebelum. Sehingga dalam subuh ada adzan awal, ada adzan subuh. Nah, biasanya dulu itu suka adzan awal tuh Bilal. Adzan subuhnya Abdullah ibn Umi Maktum. Abdullah ibn Maktum itu muadzin juga yang buta, sahabat Nabi SAW yang buta, ya, yang di akhir hidupnya buta. Jadi Bilal adzan awal, Abdullah ibn Maktum adzan subuhnya. Itu boleh. Tapi kalau sholat-sholat yang lain tidak disyariatkan ada adzan awal. Hanya disyariatkan di subuh. Kecuali Jumat. Kalau Jumat ada dua adzan memang. Itu pertama kali yang menghidupkan adalah Utsman bin Affan. Tapi adzannya Utsman bin Affan Jumat itu antara adzan 1 dan 2 jedanya agak jauh, karena adzannya sahabat dulu di adzan kedua, di adzan pertama itu di pasar. Jadi ada fungsinya untuk mengingatkan orang-orang yang sedang sibuk agar siap-siap ke masjid. Mestinya 2 adzan itu dilakukan seperti itu mestinya. Jadi adzan pertamanya kapan Pak? Paling tidak 1 jam sebelumnya. Jadi kalau zuhur itu, kalau sekarang zuhur kan jam 11.36. Ya paling enggak jam 11 itu adzan pertama, biar orang-orang siap menuju masjid. Kalau adzannya mepet, fungsinya kurang. Fungsinya untuk mengingatkan orang tentang waktu Jumat itu kurang, karena terlalu mepet. Nah, sekarang kan mepet ya Pak. Adzan pertama, kemudian orang pada sholat, baru langsung adzan kedua. Terlalu mepet. Kira-kira orang lagi di sawah nih, sawahnya jauh, mendengar adzan pertama langsung pulang. Begitu nyampe masjid belum tentu ketemu khotib baru memulai khutbah. Bisa-bisa khotib sudah akhir khutbah baru nyampe masjid, karena terlalu pendek jeda antara adzan pertama dan kedua. Nah, bagus kalau dihidupkan itu adzan pertama itu jauh sebelum waktu Jumat. Nggak tahu kalau di masjid sini adzan 2 apa 1 Pak? 1. Di Arab Saudi, terutama di masjid-masjid yang kampung, bukan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bukan, tapi yang di kampung-kampung, di komplek-komplek, di penduduk, itu banyak yang mengadakan, meskipun tidak semua, yang mengadakan adzan pertama itu kurang lebih sejam sebelum waktu Jumat. Ini penting kalau di Saudi, karena di sana itu kalau hari libur orang itu tidur semua Pak, tidur semua pagi. Habis subuh itu tidur itu biasa di sana. Tidur, kadang malamnya suka bergadang, itu biasanya. Itu tidur, kalau nggak dibangunin adzan pertama itu bisa bablas itu Jumatan. Jadi fenomena orang masbuk Jumatan itu bisa kita lihat di Saudi. Kalau di Indonesia kan jarang orang masbuk Jumat kan, jarang ya. Karena di sana biasa orang tidur pagi, kalau hari libur tidur pagi, subuh tidur.
Maka penting ada adzan pertama. Berikutnya al-faslu bainal adzan wal iqamah. Hendaklah ada jeda antara adzan dan qomat. Jangan habis adzan langsung qomat. Ya. Ulama mengatakan, yutlabul faslu bainal adzan wal iqamati bi waqtin yas'u ta'ahhud lis-shalah wa huduriha. Ditekankan dalam adzan agar ada jeda antara adzan dan qomat dengan cara mencukupi orang pergi dari rumah ke masjid masih ketemu sholat jamaah. Orang mendengar adzan nih, lalu siap-siap ke kamar mandi, wudu, ganti baju, lalu ke masjid masih ketemu sholat berjamaah di awal waktu saat takbiratul ihram. Itu kurang lebih seperti itu. Jangan 5 menit, kalau 5 menit gak cukup. Orang lagi kerja nih, begitu dengar adzan langsung siap-siap ke kamar mandi, wudu, ganti baju, jalan ke masjid, gak cukup, ketinggalan dia, masbuk dia. Maka kasih jeda yang mencukupi. Terutama kalau subuh, lebih panjang kalau bisa. Kalau bisa lebih panjang, 20 menit misalkan. 20 menit itu bagus kalau subuh, kasih 20 menit. Kalau di Arab Saudi itu rata-rata masjid 25 menit. Dan itu ditetapkan oleh pemerintah. Masjid-masjid yang melanggar itu bisa ditegur. Yang kalau jedanya tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Ya. Itu ada ketetapan pemerintah yang dijeda antara adzan dan qomat. Terutama di masjid-masjid yang umum ya. Bukan masjid khusus, bukan musola yang ada di kantor atau apa, itu bebas gitu. Kapan aja mau adzan mau qomat. Tapi kalau di masjid-masjid yang memang masjid-masjid yang diakui oleh pemerintah, maka harus memberikan jarak antara adzan dan qomat, terutama subuh. Itu rata-rata di sana 25 menit. Biar orang mudah untuk sholat subuh berjamaah. Karena subuh itu kan rata-rata orang berat untuk bangun. Ya, sudah bangun masih bengong dulu kadang-kadang. Kemudian kamar mandi. Kadang-kadang kamar mandinya lama karena biasanya pagi itu buang hajat atau mules, maka dikasih waktu yang panjang. Kemudian biar bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, ini penting. Ini sunnah yang muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Meskipun Nabi safar tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai kita tinggalkan ini. Bahkan kalau kita kesiangan, itu boleh kita qadha setelah sholat subuh. Kita apa? Kita kesiangan nih, akhirnya ke masjid nggak ketemu, nggak bisa sholat sunnah 2 rakaat karena imam sudah mulai, maka sholat subuh. Nah setelah sholat bisa diqadha untuk 2 rakaat sebelum subuh ini. Saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh, yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka orang-orang yang ingin kebahagiaan di dunia itu diantara wasilahnya menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini, karena dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang membuat bahagia manusia kan dunia. Nah, orang kalau melakukan 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia semua segala isinya, bahagia dia hidupnya. Maka bantulah masyarakat untuk bisa melakukan 2 rakaat sebelum subuh dengan cara apa? Kasih jeda antara adzan dan qomat, kasih jeda agak jauh, paling enggak 20 menit. Itu juga biar ustadznya kalau mau kajian rumahnya jauh Pak ya, enggak ketinggalan. Kalau di sini berapa menit Pak? Alhamdulillah saya nggak pernah ketinggalan di sini. Kayaknya panjang. 15. Oh, kirain 20, ternyata 15 ya. Alhamdulillah cukup 15. Ya, cukup. Saya di Cibubur itu kajian itu jauh ya. Kadang udah mau adzan bisa berangkat nggak ketinggalan. Jadi masjidnya ngasih 25 menit. 25 menit. Jadi cukup karena lengang kalau pagi itu saya langsung cus. Itu cukup. 15 menit cukup lah, bagus. Tapi kalau mau ditambah jadi 20 itu lebih bagus lagi. Biar yang muda-muda yang kesiangan-kesiangan itu bisa sholat subuh berjamaah. Karena ini bapak-bapak semua nggak ada muda-mudanya. Yang lebih susah itu muda-mudanya bangun. Kalau bapak-bapak masya Allah rajin dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khotimah kepada bapak semuanya. Ini masjid yang saya lihat paling ramai di bapak-bapaknya subuhnya. Luar biasa. Berikut
Berikutnya, man adzana fa huwa yuqim. Barang siapa yang adzan, maka al-aula yang terbaik adalah dia juga yang qomat. Yang adzan itulah yang qomat. Tapi seandainya enggak boleh juga. Cuma kata para ulama al-aula yang utama, yang qomat itu yang adzan juga. Mata yuqamu ila sholat. Kapan berdiri pada sholat? Maksudnya ketika qomat. Ketika qomat itu kapan disyariatkan jamaah mulai berdiri? Kapan? Nah, itu sebenarnya tidak ada ketetapan. Kita pernah mendengar itu sunnahnya kalau sudah qomat sholat baru berdiri. Itu ternyata nggak ada dalilnya sebenarnya. Nggak ada dalil satupun, hadis satupun menetapkan itu bahwa berdirinya itu saat qomat sholat, tidak ada. Jadi kapanpun boleh, nggak ada ketetapan dalam syariat. Mau yang qomat baru Allahu Akbar langsung berdiri juga boleh, jamaah boleh langsung berdiri, nggak masalah. Jadi nggak masalah. Jadi rumor yang mengatakan berdirinya itu kalau sudah qomat sholat itu tidak benar. Tidak ada dalil satupun yang menentukan berdirinya makmum saat qomat itu menunggu sampai qomat sholat. Karena qomat sholat kan artinya apa? Sholat didirikan. Jadi saat itulah berdiri. Atas dasar itu orang-orang mengatakan berarti berdirinya saat yang qomat mengatakan qomat sholat. Tapi sekali lagi itu tidak ada dasarnya. Jadi mau kapanpun berdirinya, yang penting jangan terlambat. Mau saat dari awal qomat bangun, sebelum dia qomat sudah bangun, jamaah bangun juga boleh, tidak masalah. Bahkan itu juga bagus. Jadi nggak ada ketetapan tentang masalah itu. Berikutnya al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Keluar dari masjid setelah adzan. Maksudnya begini. Kan kita di masjid. Saat adzan di masjid. Atau sebelum adzan sudah di masjid. Ketika adzan malah keluar dari masjid, itu hukumnya gimana? Kan ada seperti itu, Pak. Jadi masjid cuma jadi apa? Jadi tempat jagongan. Jagongan itu apa? Tempat ngobrol. Begitu adzan malah pergi. Setelah sholat datang lagi masjid untuk ngobrol. Nah, ada orang-orang seperti itu. Apa hukumnya? Waradan nahyu an tarki ijabatil muadzin wa 'anil khuruj minal masjid ba'da adzan illa bi'udrin. Ada ya, hadis yang melarang orang keluar dari masjid ketika sudah adzan. Harus sholat dulu, ikut sholat baru boleh keluar. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan amarna Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan kepada kami, idza kuntum fil masjid fanudiya bis-shalah fala yakhruj ahadukum hatta yusalli. Nabi memerintahkan kami, jika kalian di masjid lalu adzan dikumandangkan, maka jangan seorang pun keluar dari masjid sampai dia ikut sholat dulu. Ini larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kecuali udzur, memang udzur. Ya, udzur memang misalkan mendadak ada kebutuhan. Mendadak ya, misalkan ya kebetulan mendadak lah, manusiawi, yang sifatnya manusiawi, kayak mau buang hajat atau tiba-tiba ada keluarga yang sangat membutuhkan sakit, minta diantar ke rumah sakit, maka nggak bisa menunggu sampai sholat, langsung pergi ke rumah dan mengantar keluarganya ke rumah sakit. Itu udzur-udzur ya, udzur-udzur yang semestinya boleh jadi udzur, yang bukan sekedar main-main. Jadi kalau nggak punya udzur, kalau sudah adzan berada di masjid jangan keluar sampai ikut sholat. Dan ini hadisnya sahih. Dan dari Abi Sa'sa an Abihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lainnya dia berkata, kharaja rajulun minal masjid ba'da ma adzana al-muadzin. Seseorang keluar dari masjid setelah diadzan, setelah muadzin adzan. Faqala amma hadza faqad asa Abul Qasim. Maka sahabat mengatakan ini orang bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi orang yang keluar dari masjid setelah adzan itu dan ikut sholat itu bermaksiat
bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa Pak? Abul Qasim itu Nabi Muhammad. Nama lain Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Dalam banyak hadis disebutkan Nabi Muhammad itu dengan nama Abul Qasim, itu Nabi Muhammad SAW. Orang yang keluar dari masjid setelah diadzanin belum sholat, maka bermaksiat kepada Abul Qasim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi itu keras mengatakan al-jafa wal kufar wal nifaq, man sami'a munadil la yunadi yaqul falah wa la yujibuhu. Sungguh keterlaluan, kekufuran dan kemunafikan. Orang sudah mendengar adzan tapi dia tidak memenuhi panggilan adzan, maksudnya tidak sholat, malah pergi dia. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Sudah surat Pak? Oh sudah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ayat Al-Quran tadi Pak, bahwa mengenai pengobatan itu sangat baik dianjurkan. Mohon penjelasannya, kalau nggak salah saya lupa di Ali Imran itu mengatakan janganlah engkau memperjualbelikan ayat-ayatku. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud menjual-belikan ayat itu adalah meninggalkan tuntutan Al-Quran dan ayat demi harta. Demi harta. Al-Quran mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti Al-Quran menuntut kita, ayat menuntut kita apa? Meninggalkan riba. Tapi demi harta kita melakukan riba. Ini sama dengan kita menukar ayat dengan harta, menjual ayat dengan harta. Itu maksudnya, ya, bukan apa namanya, baca ayat minta upah. Seperti itu. Kalau membaca ayat minta upah, ya berarti sahabat salah dong menjual belikan ayat. Dan apa yang dilakukan di sahabat ini hadis juga, karena Nabi tahu, sementara dia mendiamkan, Nabi malah minta bagian kambing. Kita tahu sunnah hadis itu 3 kategori. Ada hadis qauli, hadis perkataan Nabi. 2, hadis fi'li, hadis berbentuk perbuatan Nabi. 3, hadis takriri, hadis ketetapan Nabi. Hadis yang bentuknya ketetapan Nabi itu bukan Nabi yang mengatakan, bukan Nabi yang berbuat, sahabat yang berbuat, sahabat yang mengatakan. Tapi Nabi mendiamkan atau bahkan Nabi membenarkan, berarti yang dikatakan dilakukan sahabat itu hadis. Kategori hadis, kategori sunnah. Nah, yang dilakukan sahabat minta upah kambing dari bacaan Quran itu berarti hadis. Dan tafsir Al-Quran di antara metodologinya adalah hendaklah ditafsiri dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran, atau Al-Quran ditafsiri dengan hadis. Gitu. Jadi nggak cukup kita hanya memahami Al-Quran lewat terjemahannya saja, atau lewat ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga terkadang ada yang ditafsiri oleh hadis dan kita harus melakukan itu. Karena banyak hal di dalam Al-Quran itu sifatnya global, dirinci oleh Al-Quran. Sifatnya belum jelas, dijelaskan global, dirinci oleh hadis. Sifatnya umum, kemudian dijelaskan di dalam hadis. Jadi apa yang dilakukan sahabat itu seperti menafsiri, seperti cara kita menafsiri ayat yang mengatakan jangan perjualbelikan ayat. Maksudnya jangan perjualbelikan ayat bukan berlaku kepada orang yang baca ayat lalu dapat upah, tapi lebih kepada orang yang tidak mengikuti tuntutan ayat demi mendapatkan harta. Seperti tadi itu ayat mengharamkan riba, tapi kita malah melakukan riba demi mendapatkan harta. Berarti seperti kita menjual ayat dengan harta, menukar ayat dengan harta, seperti itu.
Jadi semua tindakan-tindakan kita yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan ayat, demi mendapatkan harta, itulah memperjualbelikan ayat. Paham ya? Insyaallah. Assalamualaikum. Bapak ini dulu. Nah, Apa? seremonial. Ada itu di Jadi undangan untuk sholat. ditulis di sosmed. Ajakan untuk sholat. Mungkin kita maknai ajakan untuk sholat. Ya baik aja kan ngajak orang sholat. Ngajak orang yuk sholat misalnya. Sudah datang waktunya sholat. Ya anggap aja ajakan untuk sholat itu bagus aja Pak. Bagus aja. Jadi ingatin orang waktu sholat. Tidak harus pakai adzan kan. Meskipun adzan itu yang disyariatkan, ditambah lagi dengan mengingatkan saudara kita, ini waktunya sholat nih, yuk berhenti sholatkan. Sebentar. Keutamaan daripada muadzin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sebutkan untuk jadi muadzin berlomba-lomba. Tapi di sebelah lain ada juga orang yang enggan menjadi muadzin. Kenapa? Enggan menjadi muadzin untuk mengumandangkan azan. Apakah dalam keutamaan daripada muadzin dalam hadis At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila muadzin terbunuh mati, kemudian jasadnya tidak dimakan cacing. Jasadnya tidak dimakan cacing. Jasadnya muadzin jika terbunuh mati, jasadnya tidak dimakan cacing. Ini artinya disamakan dengan para syuhada. Kemudian yang kedua lagi adalah dalam perjalanannya menuju ke Madinah, dia setelah dari Irak di perjalanan melihat waktu asar itu akan habis, maka dia azan. Nah, di sela-sela muncullah seorang makhluk, ini saya ambil singkatnya saja. Terus makhluk itu mengikuti apa yang disebutkan oleh azan, oleh muadzin, tapi berbeda penjelasannya. Kemudian akhirnya si makhluk ini menyebutkan bahwa dia hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan dikatakan bahwa si muadzin ini yang menggunakan azan itu jasadnya haram dimakan oleh api neraka. Nah, mohon konfirmasinya, Ustaz. Inilah apakah ini merupakan kelebihan atau keutamaan muadzin ketika menggunakan azan sehingga timbulkan berlomba-lomba. Demikian, Ustaz. Mohon konfirmasinya. Ya. Yang pertama tadi jasad muadzin yang wafat tidak makan cacing. dimakan cacing. Maksudnya dia ya. Di antara keutamaan orang yang ada tentu banyak riwayatnya. Kalau yang Bapak ceritakan itu saya tidak tahu itu sahih atau tidak. Perlu diteliti. Dari yang saya telaah tidak saya temukan yang Bapak sebutkan seperti cerita yang di perjalanan tadi juga itu.
ada yang sahih yang pernah saya sampaikan semuanya itu ya, tentang keutamaan orang yang ada. Adapun yang Bapak sebutkan perlu teliti. Bapak dapat dari Dalam buku Pak. nah, disebutkan sebagai hadis, Saya sampaikan ke Bapak. sebagai hadis. Yaitu memang riwayat. Nah, Riwayat itu jadi kalau saya ceritakan panjang. Soalnya banyak riwayat ya, dan perlu kita mengkaji tentang kesohihannya. Masalah-masalah fadhailul ulama terkadang banyak ditambah-tambahkan oleh para ulama, para ahli sufi dan lain sebagainya. Jadi perlu dikaji. Jadi saya tidak bisa menilai terkait dengan apa yang Bapak sebutkan sebelum saya cek dulu. Oke. Jadi mungkin kalau ada lafal Arabnya bisa kita cek nanti di apa namanya di buku-buku hadis. Ada itu Bapak yang sebelah sana. Nah, oh orang yang sholat. Sudah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika